media, dari media cetak, media online, media elektronik, serta seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami dari Polresta Banyumas tentunya akan melaksanakan press conference terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh Polresta Banyumas selama bulan Juni, di mana untuk kasus di reserse kriminal itu ada 10 perkara atau 10 kejadian yang berhasil diungkap. Tentunya ini yang menjadi keresahan daripada masyarakat yang selama ini yang sudah berhasil kita tangkap, yaitu ada 10 perkara, di mana ada 8 kasus curat dan curanmor. Jadi curatnya 5 kasus, curanmor 3 kasus, dan 2 kasus curas. Di mana dari kelima kasus surat tersebut ya itu terjadi di Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas, kemudian Desa Bangsa, Kabupaten Banyumas, Sokaraja, kemudian di depan Hotel Erlangga, Purwokerto Selatan, dan di Desa Karangpetir, di mana inisial daripada tersangka ini adalah khusus yang di Sokaraja yaitu inisial AS. AS ini adalah warga Pemalang ya. Ini spesialis pencuri burung ya, burung murai. Jadi pencuri burung-burung mewah atau burung-burung yang mahal, ini spesialisnya. Begitu juga dengan N warga Kebasen, ini juga spesialis pencuri burung. Dimana kejadian curat ini cukup meresahkan, termasuk juga ada satu kejadian pencurian kabel ini di Sokaraja, di spesialis rumah kosong atau rumah-rumah tua. Ini tersangka inisial S dan T ya. S dan T ini juga sudah berhasil kita tangkap, yang selama ini juga cukup meresahkan. Kemudian kasus curanmor, ada 2 kasus curanmor ya yang berhasil kita tangkap. Yang pertama adalah inisial AR dan RD. Ini TKP-nya di Marta Direja, Purwokerto Timur. Kemudian satu kasus lagi di Sumbang, dan satu lagi di Keracak, Aji Barang. Tersangkanya dari inisial SU dan SA. Untuk inisial SU ini ya, karena pada saat dilakukan penangkapan ini melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan terukur terhadap tersangka, dan saat ini kesemua tersangka ini di dalam proses penyidikan Polresta Banyumas. Kemudian untuk TKP di curanmor ini ya, ini rata-rata dia memanfaatkan kelengahan daripada korban. Yang pertama itu dia mengambil di bengkel, kemudian yang kedua dia mengambil di area persawahan, dan kemudian yang ketiga ini di pekarangan ya, di pekarangan atau di teras rumah, di mana ini lemah daripada pengawasan, semuanya dalam keadaan dikunci setang ya. Jadi yang berhasil kita sita adalah kendaraannya, kemudian juga alat daripada kejahatan, yaitu antara lain adalah kunci T dan berbagai peralatan-peralatan lainnya seperti handphone sebagai alat komunikasi yang mereka gunakan ketika mereka melakukan kejahatan. Jadi kepada warga masyarakat ya, ketika dia menggunakan kendaraan, saya harapkan harus dalam pengawasannya dia, tempat-tempat yang bisa diawasi oleh si pemilik kendaraan. Begitu juga tidak ada salahnya dia menggunakan kunci ganda ya, sehingga ini bisa memperlambat daripada pelaku ketika itu tidak bisa sudah menggunakan kunci T dan kemudian ada kunci ganda, seperti misalnya menambahkan gembok, dan itu terhambat sehingga pelaku bisa segera meninggalkan barang bukti ataupun barang yang menjadi objek curiannya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kasus curas ya. Kasus curas ini ada 2 TKP di Gunung Ciremai, Bobosan. Ini pelaku melakukan perampasan terhadap sepeda motor, di mana mereka bersama-sama menggunakan sepeda motor, korban berada di tengah, kemudian sampai di TKP ya, pelaku kemudian kedua pelaku ini memukul korban menggunakan helm, kemudian merampas sepeda motornya, dan kemudian pelaku
korban ditinggal di TKP. Dan satu lagi adalah kasus penyekapan, ya, yang untuk di TKP Purwokerto Selatan, di mana korban ini di daerah Tasik, ya, korban di daerah Tasik, kemudian korban disekap atau pada saat dia tidur di mobil, pada saat dia istirahat di SPBU, kemudian ketiga pelaku masuk, kemudian melakukan penyekapan dan membawa korban. Sesampai di Banyumas, ya, korban dimasukkan ke dalam salah satu hotel, ya, kemudian dipukuli di dalam hotel tersebut dan kemudian pingsan. Setelah sadar, korban melaporkan ke Polresta Banyumas. Kemudian unit Presmob bergerak mendatangi TKP, kemudian mengumpulkan barang bukti, petunjuk-petunjuk yang ada di hotel tersebut, dan berdasarkan ciri-ciri yang didapatkan, anggota melakukan penyelidikan dan berhasil, ya, menangkap kedua pelaku yang sudah membawa mobil Avanza korban, dan saat ini kedua pelaku sudah berhasil diamankan dan ditangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan. Itu kasus yang berhasil kita tangkap selama operasi yang kita laksanakan selama 1 bulan untuk menjawab daripada keresahan masyarakat. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, ya, untuk segera berhati-hati ketika memarkir kendaraan, begitu juga menaruh barang-barang berharga, termasuk juga berhati-hati ketika dalam ketika beristirahat ini harus lebih meningkatkan kewaspadaan sehingga terhindar daripada kejahatan yang saat ini sedang banyak terjadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan press conference yang kita laksanakan hari ini. Mungkin nanti ada tambahan dari Profesor Hipno terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres yang saya hormati, para peserta hadir yang kami hormati, bahwa pengungkapan perkara ini kita harus apresiasi. Karena dalam pengungkapan itu ada teori 3 engine, barang bukti dan TKP. Barang bukti dan TKP itu harus menentukan tersangkanya. Dan alhamdulillah pada hari ini semua yang dilakukan pengungkapan oleh Polresta Banyumas ketemu tersangkanya. Suatu pengungkapan perkara akan sia-sia kalau tidak ditemukan tersangkanya. Nah, alhamdulillah ketemu tersangkanya. Kedua, dalam pengungkapan suatu perkara pencegahan sekarang ini, kita tadi sampaikan Pak Kapolres, perlu adanya peningkatan ekosistem lingkungan dalam pencegahan curanmor. Ini penting, karena apa? Tadi sampaikan Pak Kapolres, oke, kita pribadi harus cegah, kunci dan sebagainya. Tapi kepedulian lingkungan, kepedulian tokoh masyarakat, kepedulian RT RW rekan itu harus ada. Yang saya bayangkan bulan Agustus ini, kami sebagai dosen Unsur itu menerima sekitar 6.000 mahasiswa. Seandainya 6.000 mahasiswa, 3.000 bawa motor, itu potensinya tinggi sekali. 3.000 aja bawa motor mahasiswa. Kemudian UMP itu mungkin 3.000 mahasiswa, separuh aja barang mahasiswa, itu juga potensi kejahatan tinggi sekali. Kemudian STAHIM sekitar 4.000, separuh aja bawa motor. Inilah yang saya kira kita semua peningkatan ekosistem dalam pencegahan curanmor harus waspada. Sebab kalau tidak, keresahan semakin jadi-jadi, apalagi ekonomi semakin sulit, serba mahal. Sehingga konsep Kamtibmas yang dicanangkan Kapolresta Banyumas harus kita dukung dan kita sempuyung untuk menuju masyarakat yang tertib dan aman. Begitu Pak Kapolres. Terima kasih.